Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas tentang pikiran manusia, termasuk kepribadian. Kali ini kita berbicara soal karakter seorang NPD ya. Nah teman-teman, NPD itu bisa dibentuk oleh banyak hal. Dia tidak punya satu faktor saja yang bisa membuat orang jadi NPD. Faktor genetika, ya, faktor keturunan, faktor masa lalunya, kehidupan dia waktu kecil, misalnya orang tuanya yang terlalu overprotective ya, selalu menganggap apa yang dilakukan si anak selalu benar gitu. Kemudian harapan orang tua yang begitu besar yang mengharapkan anaknya menjadi maha sempurna, menjadi anak yang hebat, dan kadang-kadang trauma di masa lalu sebagai tindakan kita untuk memprotek, biasanya orang akan bisa menjadi NPD. Dari beberapa faktor ini juga dipengaruhi oleh lingkungan atau budaya daripada masyarakat setempat. Nah teman-teman, tidak ada satupun faktor yang membuat orang, satu faktor yang bisa membuat orang menjadi NPD. Dari gabungan beberapa faktor itulah yang bisa membuat orang memiliki gangguan kepribadian yang disebut NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah teman-teman, apapun faktor yang dibentuk oleh seorang menjadi gangguan kepribadian, tetapi anehnya NPD itu sama di seluruh dunia. Dia merasa ingin dipuji, dia ingin menjadi sentral, dan dia tidak punya empati. Ketika kamu menemui seorang dengan gangguan NPD, misalnya dalam hal berpacaran, mungkin solusinya mudah, yaitu cuma putus pacaran dan mencari orang yang lebih baik. Tetapi yang menjadi penyulit adalah ketika kepribadian NPD baru diketahui ketika sudah terjadi pernikahan, bahkan sudah terjadi yang namanya hasil di pernikahan, yaitu berupa anak. Jadi banyak sekali faktor yang dipertimbangkan ketika seseorang berhadapan dengan pasangan hidup yang NPD. Karena begini, ketika seorang NPD sudah dalam perkawinan, dia sudah menganggap bahwa orang yang tadinya menjadi sumber kehidupannya dia, yang dia harap gitu ya, itu sudah menjadi miliknya, otomatis malah terbalik. Rasa empati dari orang NPD kepada pasangannya sudah tidak ada. Yang terjadi adalah kebalikan. NPD mengharapkan pujian, cinta, harta, semuanya dari orang pasangannya. Tetapi orang NPD tidak pernah memberikan harapan yang sama kepada pasangannya. Dan ini, tipe ini di seluruh dunia semua orang NPD seperti ini. Orang NPD itu susah diobati karena dia tidak pernah merasa sakit. Dia tidak pernah mengetahui bahwa apa yang dilakukan, apa yang diperkatakan itu bisa menyakiti orang tersebut. Orang NPD selalu mencurigai termasuk pasangannya. Dia mencurigai istrinya, dia mencurigai suaminya, dia mencurigai anak-anaknya, dia mencurigai mertuanya. Semua yang dia curigai. Orang NPD juga biasanya iri hati, ya. Iri hatinya begitu besar, dan dia juga menganggap orang yang ada di sekitarnya itu juga iri dengan dirinya. Dia haus dengan pujian-pujian dan sesuatu yang membuat dia merasa bahagia. Ketika dia dipuji, dia mendapatkan energi. Tetapi ketika dia dikritik, dia akan menganggap sebagai seorang yang harus dilawan. Nah, teman-teman yang sudah terlanjur mengalami pernikahan dengan pasangan NPD, karena biasanya NPD kalau pacaran itu bak dewa ya, orangnya selalu perhatian, tetapi ketika dia dalam perkawinan malah kebalikannya 180 derajat. Apa yang terjadi di pacaran itu berbeda dengan apa yang terjadi di perkawinan. Ketika kita berusaha untuk mempertahankan perkawinan, tetapi kita biasanya melihat seorang NPD itu tetap tidak berubah, tidak ada empati sama sekali. Nah teman-teman, ketika teman-teman berhadapan begini, siapa yang harus diobati pertama? Yaitu pasangan
yang bukan NPD, Anda yang harus diobati pertama, karena pasangan yang bukan orang NPD atau pasangan dari orang NPD ya, maksudnya orangnya NPD mau suami atau istrinya, biasanya orang ini akan mengalami yang namanya depresi, stres, tidak tahu berbuat apa-apa. Makanya yang diterapi harusnya orang dari pasangan yang NPD ya. Jadi diobati depresinya, diobati stresnya, lalu kita kemudian mencari solusi bagaimana sih cara kita mengobati orang NPD yang tidak punya empati, tetapi dia tidak merasa dirinya telah menyakiti orang lain. Karena itu kita kalau misalnya ditanya pergi ke seorang yang punya ilmu mengobati, misalnya ke psikolog ya atau psikiater. Tapi yang jadi problem nomor satu adalah NPD tidak pernah merasa dirinya sakit. Nah teman-teman, dokter akan memberikan tips ya bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada orang NPD. Ini masalahnya masih teori karena dokter belum pernah menerapkan hal ini kepada orang NPD. Tetapi bagi saya, orang NPD tetap bisa mengalami yang namanya proses hipnosis, karena tidak ada satu orang pun yang tidak bisa dihipnosis, karena secara alamiah kita mengalami yang namanya hipnosis. Nah, yang bisa melakukan hipnosis kepada orang NPD adalah pasangannya, istrinya atau orang tuanya. Nah, NPD paling bagus dilakukan pada saat kapan? Pada saat dia gelombang pikirannya di theta ya. Jadi pada saat dia misalnya lagi santai, lagi di meja makan, lagi di tempat tidur, pasti ada lah, karena waktu itu pasti banyak. Cuma yang jadi masalah itu adalah pasangan dari orang NPD ini sudah mengalami yang namanya depresi. Makanya dokter bilang pasangannya diobati dulu depresinya, lalu kita fokus di orang NPD-nya. Nah, orang NPD ini kan juga korban. Jadi dia tidak merasa dirinya bersalah, dia tidak punya empati. Kita melakukan pendekatan dengan teknik hipnosis. Jadi kita berbicara dengan orang tersebut. Dalam hal ini bukan dokter ya, tapi pasangannya. Berbicara, lalu dokter ajari seperti ini. Misalnya, tetapi kuncinya memang harus tahu hipnosis dulu ya. Tapi dokter anggap teman-teman yang pasangannya sudah tahu yang namanya hipnosis. Jadi kita hipnosis pasangan kita walaupun tanpa tutup mata, fokus aja. Kemudian kita katakan di dalam sugesti kita, Pak, tahu nggak kalau misalnya Bapak ngomong, ini kalau suaminya yang NPD, Bapak tahu nggak kalau Bapak atau sayang yang kalau berbicara dengan saya, itu saya sakit banget. Nah sakitnya seperti ini. Teman-teman bawalah benda, misalnya benda kecil seperti ini ya. Benda ini tidak apa-apa ya, tidak ada rasa apa-apa. Tapi kalau Yayang pegang ini seperti listrik, seperti kena listrik gitu ya. Jadi perasaan saya itu sama seperti ini ketika Yayang berbicara dengan saya sakit. Sakitnya seperti kalau Yayang pegang benda ini. Coba yang pegang benda ini. Ketika dia pegang, dia kayak kena listrik itu, maka dia akan merasakan sakit. Nah itu cara dokter untuk menimbulkan empati pada orang NPD. Tetapi sayangnya cara ini hanya kita bisa lakukan kalau pasangannya sudah tahu teknik hipnosis. Nah kalau kita tidak tahu bagaimana, kita cuma memakai trik, yaitu kita sugestikan pada saat pasangan atau orang NPD itu lagi tertidur, lagi persiapan tidur, kita kasihkan kata-kata Pah, Mah gitu ya, saya ini sakit banget. Kalau saya sakit itu seperti kayak orang kena pisau, daging saya ditusuk-tusuk, begitulah perasaan saya. Nah saya mencoba untuk menimbulkan empati pada orang NPD. Nah semoga ketika empatinya mulai tumbuh, dia menjadi orang yang jauh lebih baik ya, menjadi orang yang bisa sembuh dari gangguan NPD. Oke teman-teman, tetap semangat.